Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Yeni Nurdiana, guru SMK Negeri 2 Tuban. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Dewi Horaisin Saleh SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yuyun Sri Wahyuni SPD. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Proses kegiatan wawancara ini saya lakukan di dua lokasi, yaitu di SMK Negeri 2 Tuban yang merupakan tempat saya mengajar yang dipimpin oleh Ibu DRA Heni Indriana MM. Dan yang kedua di SMK Abdi Negara Tuban yang dipimpin oleh Bapak Nanang Slamet Mulyono SPD MPD. Panduan pertanyaan wawancara yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Wawancara yang pertama yaitu di SMK Negeri 2 Tuban. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu DRA Heni Indriana MM berkaitan dengan kedisiplinan murid. Di SMK kebanyakan latar belakang orang tua ekonomi menengah ke bawah, sehingga banyak murid yang sepulang sekolah bekerja. Karena kecapean, maka seringkali mereka bangun kesiangan hingga akhirnya datang terlambat sampai di sekolah, bahkan tidak masuk sekolah. Ketika murid tersebut tidak masuk sekolah, maka ia akan ketinggalan pelajaran. Hal ini juga sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain juga ada rasa kasihan karena mereka bekerja juga membantu ekonomi keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eni. Pagi Bu Yeni. Mohon maaf nih Bu Eni, saya mengganggu waktunya. Ya, silakan gimana. Jadi kebetulan itu kan ada tugas dari CGP. Kali ini tuh kita akan berdiskusi berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, panjenengan sebagai pimpinan di sini di SMK Negeri 2 Tuban. Ya. Ini berkaitan dengan dilema etika Bu. Di SMK Negeri 2 Tuban ini kan pasti ada hal-hal yang terjadi dan banyak dilema pastinya yang panjenengan hadapi begitu. Nah, bagaimana Bu Heni mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral Bu? Untuk identifikasi tentunya saya selaku pimpinan itu pasti mendapatkan informasi dari minimal pertama wali kelas, kemudian dari guru-guru yang lain. Nah itu kita melihat
apa sebetulnya permasalahan dari siswa itu. Baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu ya, Bu Heni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan di situ mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi begini Bu Yeni, contohnya aja yang seringkali kita repot gitu ya, kita repot atau dilema tentang siswa, Ya. misalnya saja yang dia bekerja setelah pulang sekolah atau di malam hari. Nah, tentunya karena dia bekerja sampai larut malam, maka dia ini seringkali mungkin tidak hadir di sekolah atau terlambat begitu. Nah, ini ketika dia terlambat dan tidak masuk sekolah, ini yang merupakan dilema bagi kita, karena kita tahu bahwa SMK itu tujuannya untuk membekali siswa siap untuk bekerja di tingkat menengah begitu. Jadi bingung ya Bu ya di sini. Posisinya dia seringkali melanggar peraturan sekolah. Contohnya sering nggak masuk ataupun terlambat. Padahal di sisi lain dianya juga sebetulnya bekerja begitu. Ya, nah ketika anak itu sudah bekerja itu anak itu berarti kuat jiwa raganya sudah. Ya. Dan karakternya pasti sudah bagus karena dia diterima bekerja di sebuah instansi atau lembaga begitu, atau perusahaan atau apalah namanya. Kemudian langkah atau prosedur yang Bu ini ambil di dalam menangani atau mengambil keputusan ini bagaimana Bu? Langkah-langkah yang saya ambil Bu Yeni, pertama menghadirkan wali kelas, kemudian guru BP, dan juga tentunya sebelum wali kelas setelah wali kelas dan guru BP saya hadirkan, itu tentunya saya tanya kenapa anak ini seperti ini, apakah sudah ditanya permasalahan anak ini apa, langkah yang sudah dilakukan oleh wali kelas dan BP apa. Nah, ketika sudah dilakukan semuanya, maka kita akan berunding, terutama dengan wakakesiswaan juga. Baik, itu tadi langkah-langkah yang Ibu ambil ya di dalam pengambilan atau penyelesaian masalah. Dan yang penting Bu Yeni, kita tetap menghadirkan orang tua murid. Oh iya itu ya. Itu yang paling penting karena ya. Itu komunikasi yang harus kita lakukan dengan orang tua murid. Ya, karena ketika di rumah itu kan mereka yang memantau orang tua, ketika di sekolah baru kita, dan waktu di rumah itu pun juga lebih panjang ketimbang di sekolah. Nah Bu Eni, dari hal-hal yang selama ini Ibu ambil, itu hal apa sih yang dianggap Bu Eni itu paling efektif di dalam pengambilan keputusan? Nah ini benar-benar kita sudah analisa. Nah, kita sudah analisa bahwa anak ini benar-benar satu bekerja dan dia tidak sebetulnya tidak mempunyai tujuan untuk melalaikan tugasnya di sekolah, maka dan orang tuanya juga sudah mengawal dengan baik, maka kita akan memberikan kesempatan kepada anak ini. Karena contohnya saja kalau misalnya anak ini memang di waktu-waktu yang penting, misalnya seperti PTS, pas mengerjakan tugas, itu semuanya bisa tuntas, ya insya Allah kita bisa bantu begitu. Jadi ini ya Bu, kita selalu berkoordinasi ketika penyelesaian itulah hal yang Ibu anggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan. Karena semua unsur harus tahu Bu Yeni, saya tidak pernah bekerja atau memutuskan sendirian. Ya, jadi memang betul koordinasi itu yang paling utama di dalam penyelesaian Lalu pasti di dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan itu kan banyak tantangan yang Bu Heni hadapi. Nah, kira-kira apa saja nih Bu tantangan yang biasa yang pernah Bu Heni hadapi? Tantangannya itu biasanya dari guru mapel Bu Yeni. Gitu. Karena guru mapel ini merasa jengah rasanya gitu loh. Dan merasa seringkali mendapatkan
protes dari teman-temannya. Oke. Kenapa kalau si A ini sering tidak hadir ke sekolah, sering terlambat, tidak ada seperti punishment atau teguran sekolah kepada dia begitu. Kemudian ketika Bu Heni menghadapi sebuah kasus dilema ini, apakah penyelesaiannya itu dibuat semacam jadwal tertentu ataukah langsung diselesaikan saat itu juga? Kemudian atau bahkan mungkin dalam program kerja Bu Heni itu ada rundown atau jadwal-jadwal khusus, oh ini khusus minggu pekan 1 ini adalah untuk menyelesaikan permasalahannya ada. Lalu prosedur dan bentuknya seperti apa, Bu? Kalau hal-hal seperti ini, Bu Yeni, ini ya repot sih, tapi tidak terlalu kita merepotkan diri. Jadi harusnya segera diselesaikan saja supaya permasalahan-permasalahan ini segera tuntas gitu. Yang penting semua unsur yang saya sebutkan di atas tadi itu bisa diajak koordinasi dengan baik, termasuk orang tua murid. Gitu. Jadi langsung ya Bu ya, ketika ada permasalahan langsung diselesaikan waktu itu juga. Nah, prosedurnya bagaimana tadi Bu di dalam penyelesaian itu? Begini prosedurnya, wali murid ini harus tahu permasalahan anak. Ketika wali murid tahu permasalahan anak, maka akan dibawa ke guru BPBK. Nah, di dalam guru BPBK ini tentunya sudah mengorek si anak atau membimbing si anak ini bagaimana bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian apabila semua ini sudah dilampaui, maka akan saya panggil bertiga, wali kelas, guru BP, dan juga anaknya begitu. Kemudian apalagi kalau kita memang sempat menghadirkan orang tuanya sehingga semuanya bisa terkomunikasi dengan baik gitu. Karena di dalam pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya sekolah saja, tapi menjadi tanggung jawab berdua bersama dengan orang tua. Jadi memang kerjasama di antara stakeholder dan orang tua itu sangat penting ya Bu. Nah, kemudian apakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Heni di dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, pasti dibantu oleh orang lain. Tidak mungkin saya bekerja sendirian dalam hal ini karena informasi itu akan saya dapat dari pertama wali kelas, kedua guru BK, kemudian ketiga orang tuanya, keempat mungkin dari guru-guru yang lain, dan saya tentunya dibantu oleh wakil kesiswaan untuk memutuskan hal tersebut. Jadi itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Nah, dari apa yang sudah kita perbincangkan pagi ini, itu kira-kira hal apa ya yang Bu Heni dapat ambil pembelajarannya ya dari penyelesaian atau pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Terus untuk SMK Bu Yeni, dalam hal-hal seperti ini kita tidak boleh saklek lah istilahnya, saklek bahwa anak itu ketika tidak masuk, anak terlambat, itu dianggap anak yang nakal. Tapi kita korek, kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Karena kasus seperti ini tidak sedikit di SMK, banyak sekali. Bahkan mungkin ketika misalnya di SMA ada permasalahan juga tentang prestasi. Ada anak yang prestasinya misalnya di bidang olahraga itu bagus. Nah, dia sering tidak mengikuti pelajaran, tapi dia berlatih begitu. Yang diambil oleh sebuah instansi atau dari dinas pendidikan misalnya. Nah, ini kita repot untuk mengambil keputusan sehingga kita harus berpikir secara bijak, secara arif dan bijaksana begitu. Jadi ternyata dari setiap kasus yang muncul itu banyak hal yang bisa kita petik dari situ. Mungkin itu saja Bu Heni perbincangan atau wawancara kita pagi ini. Terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai. Mudah-mudahan
apa yang Bu Heni lakukan untuk SMK Negeri 2 Tuban di bawah kepemimpinan Bu Heni ini semakin sukses nih Bu. Terima Nggih. kasih dan juga sukses untuk penjenengan di guru Amin. penggerak yang nantinya akan bisa bergerak dan menggerakkan orang Amin. lain. Nggih. Terima kasih Bu Nggih, Heni. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawancara yang kedua yaitu di SMK Abdi Negara Tuban. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak Nanang Slamet Mulyono SPD MPD yaitu jumlah siswa yang masuk di SMK Abdi Negara dari tahun ke tahun semakin menurun, sedangkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan hendaknya bisa semakin naik. Namun, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ini dibiayai oleh dana bantuan pemerintah yang notabene bergantung pada banyaknya jumlah murid di sekolah tersebut. Hal ini menimbulkan dilema bagi Pak Nanang karena saat akan meningkatkan kesejahteraan akan menyedot biaya banyak. Sedangkan jika dikurangi akan menimbulkan menurunnya semangat kinerja guru yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan di sekolah yang beliau pimpin. Selamat siang Pak Nanang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Nanang? Ya, baik-baik, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Alhamdulillah. Oke. Jadi Pak Nanang, mohon maaf saya mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Ya. Jadi kali ini tuh saya tujuannya ke SMK Abdi Negara, mau berbincang sedikit Ya, terkait boleh. dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, Pak Nanang di sini kan selaku kepala sekolah Abdi Negara. Ini saya mau bertanya berkaitan dengan bagaimana sih Pak Nanang mengambil keputusan-keputusan yang ada di sini, gitu. Nah, yang pertama, bagaimana Pak Nanang di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Terima kasih Bu Yeni kesempatannya Iya. bisa ke Abdi Negara. Iya. Ini ruangan saya, nggak begitu bagus. Nyaman Pak tapi. Iya. Kebijakan sebagai kepala sekolah terkait dengan permasalahan dilema etika. Iya. Dilema etika memang sebuah permasalahan yang sangat berat untuk kita selesaikan, membutuhkan bukti-bukti atau identifikasi yang memang cukup bagus ketika keputusan itu mau kita selesaikan bersama. Sebagai contohnya, langsung contoh aja. Kalau di swasta itu kesejahteraan guru bergantung kepada jumlah siswa yang masuk. Ketika jumlah siswa yang masuk, maka kesejahteraan akan mengikuti semuanya dengan baik. Nah, ketika jumlah siswa berkurang, maka semuanya akan terpengaruh kegiatan-kegiatan itu. Nah, ketika 2 tahun yang lalu ada peristiwa corona atau permasalahan corona kemarin sempat berturut-turut sampai berkurang 200 siswa, sehingga sangat berpengaruh sekali kepada operasional kegiatan sekolah, terutama dalam pembiayaan untuk gaji pegawai dan sebagainya. Nah, ini menjadi dilema etika kepada kami karena di satu sisi kita ingin mempertahankan gaji guru yang masih tetap 1 jamnya itu 50.000, di sisi lain siswa kita berkurang, otomatis pemasukan dana bos, BPPT dan uang komite juga berkurang. Nah, ini kita perlu bahas bersama dan saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak karena ini membutuhkan suatu koordinasi dari beberapa bendahara dan waka, terutama juga kepada pengurus komite yang kita ajak bicara. Jangan sampai dengan kondisi ini gaji guru kita kurangi. Kalau kita kurangi bagaimana? Nanti guru dari tahun ke tahun kok gajinya tidak bertambah, kesejahteraannya tapi malah berkurang. Nah, ini yang saya maksud menjadi dilema etika, harus bisa menyampaikan
kebijakan itu dengan sebaik-baiknya, tidak merugikan di satu pihak. Gitu. Baik. Nah, lalu bagaimana Pak Nanang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, ya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk permasalahan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, kita selalu berkoordinasi kepada khususnya yang berada di top manajemen, bagaimana keputusan yang kita ambil tidak hanya sepihak merugikan satu orang, tapi harus bisa bermanfaat untuk semuanya, tidak merasa ada yang dirugikan. Kami selalu berkoordinasi dalam pengambilan keputusan. Jadi itu tadi ya Pak, harus selalu berkoordinasi. Nah, kemudian langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini, mungkin tadi kan sudah ada ya, selalu berkoordinasi, barangkali ada langkah yang lain yang dilakukan oleh Pak Nanang untuk menyelesaikan sebuah atau membuat sebuah keputusan begitu. Di dalam penyelesaian masalah yang pertama tadi yang saya sampaikan, kita yang berhubungan dengan siswa, dari tim kesiswaan tetap saya himbau untuk memberikan atau mencari solusi, mencari trik-trik bagaimana meningkatkan nanti dalam rekrutmen siswa baru harus bertambah banyak. Itu solusi yang pertama. Karena ketergantungan dari sekolah swasta itu tergantung dari jumlah banyak dan tidaknya siswa yang masuk. Secara umum. Langkahnya. Kemudian hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif di dalam pengambilan keputusan dilema etika yang saya sampaikan, kami selalu berkoordinasi kepada yang pertama, kalau terkait dengan pemasukan anggaran dari sekolah, yang pertama adalah komite yang kita bicara, kemudian kita juga yayasan yang lebih tinggi untuk dalam menangani masalah ini, kita juga mengajak bicara masalah yang tadi terjadi terkait dengan pengelolaan uang tadi. Oke, baik. Jadi efektif itu berkoordinasi dengan pihak komite dan komite dan yayasan ya, karena ini kan sekolah swasta gitu. Nah, lalu di dalam pengambilan keputusan itu kan pasti banyak tantangan ya Pak yang Pak Nanang hadapi. Nah, kira-kira tantangan apa saja ketika Pak Nanang mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Nah, banyak sekali Bu Yeni, ketika permasalahan terkait dengan turunnya jumlah siswa, kemudian wacana-wacana ke depan, bagaimana kalau ini dalam rapat dinas saya sampaikan, ini nanti akhirnya kalau siswa kita turun, maka gaji guru akan kita turunkan karena secara pengelolaan ini sangat kurang sekali dalam operasional kegiatannya. Nah, tantangannya banyak guru yang memang tanggapannya, responnya kurang baik terhadap sekolah dan kebijakan saya. Oh iya, terima kasih. Jadi cukup besar ya sebetulnya tantangannya di dalam pengambilan keputusan itu. Nah, terus Pak Nanang, di dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah itu sendiri, apakah Pak Nanang memiliki sebuah tatkala atau jadwal khusus ya di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau Pak Nanang menyelesaikan saat itu juga? Nah, kemudian di dalam pengambilan atau memiliki jadwal khusus, jadi kayak ada misal hari Jumat ini adalah waktunya untuk penyelesaian masalah atau bagaimana. Nah, bentuknya dan prosedurnya di dalam menjalankan itu seperti apa? Ketika pengambilan kebijakan yang sekiranya permasalahan itu tidak melibatkan ke komite atau yayasan, maka bisa saya putuskan pada hari itu juga. Tapi ketika permasalahan itu kok menyinggung masalah ada hubungannya dengan komite dan yayasan,
maka saya tangguhkan dan akan kita undang lagi dalam rapat berikutnya. Baik, berarti memang kalau memang urgent permasalahan dan tidak melibatkan banyak orang, saat itu juga diselesaikan. Bisa diselesaikan. Oke. Tapi ketika ada hal-hal yang sekiranya melibatkan banyak orang, maka harus Harus kita tunda dulu. iya, cari waktu yang tepat ya Pak. Baik, Pak Nanang, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan ya di dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika ini? Oke, terima kasih Bu Eni. Tentu saja saya bekerja di sini tidak sendiri karena ada beberapa bapak dan wakil. Itu sebagai teman kerja saya yang baik, tentu akan selalu saya ajak bicara dalam menyelesaikan masalah. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak serta-merta untuk mengambil kebijakan sendiri tanpa harus koordinasi dengan wakil yang lain. Oke, jadi selalu ada tim yang membantu ya, khususnya di sini ada wakil dan tim yang lain. Nah, tadi kita sudah mulai dari awal sampai akhir berkaitan dengan kasus dilema etika. Dari apa yang sudah panjenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa Pak Nanang petik dari pengalaman-pengalaman di dalam pengambilan keputusan di dalam dilema etika, kasus-kasus dilema etika itu tadi? Pembelajaran yang ini membuat saya lebih berpengalaman, tentu saya harus banyak koordinasi dengan teman-teman, kemudian banyak mengumpulkan data terkait dengan penanganan kasus-kasus apa saja, sehingga tidak hanya satu dari sumber yang saya percaya, tapi saya butuh beberapa sumber sehingga dalam membuat kebijakan itu tidak merugikan di satu pihak, tapi bisa pas untuk kepentingan kita bersama. Makasih. Jadi seringnya koordinasi ini akan mempermudah di dalam penyelesaian masalah, ya. Jadi terima kasih Pak Nanang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Mudah-mudahan Pak Nanang sukses di dalam memimpin abdi negara dan kasus dilema etika yang dihadapi Pak Nanang ini bisa segera diselesaikan dengan solusi-solusi yang terbaik. Terima kasih Pak Nanang, saya mohon undur diri. Hatur nuwun. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan serta selalu berkoordinasi dengan rekan sejawat. 2. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan kasihan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum menggunakan semua prosedur 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 3. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Kelima, saya membuat demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam bentuk video wawancara, disertai beberapa keterangan naratif. Suara terdengar jelas saat melakukan wawancara. Dan yang keenam, durasi berbicara untuk masing-masing kepala sekolah berkisar 12 menit dan intisari materi sudah padat sesuai dengan petunjuk di LMS. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.